Pemirsa, Anda masih bersama kami di New Era Otomotif. Nah, pemirsa, dunia otomotif Indonesia yang pasti saat ini terus mengalami perkembangan. Beragam produk otomotif mobil masuk ke negeri ini dari masa ke masa. Kali ini saya akan hadirkan bahasannya untuk Anda dalam At Large untuk kita lihat sekilas bagaimana sebenarnya perkembangan dunia otomotif mobil di Indonesia. Kita lihat pemirsa, untuk mobil pertama di Indonesia ini adalah gambarnya. Ini adalah bagaimana visual mobil pertama yang ada di Indonesia, dan mobil pertama ini masuk ke Indonesia di tahun 1894. Ada 4 roda di mobil ini dan ini punya kapasitas sampai dengan 8 orang penumpang. Mesinnya 1 silinder dengan kapasitas mesin 2000 cc. Jadi sudah cukup besar pada saat itu ya. Kita lihat 1894. Nah, yang menarik adalah yang memiliki mobil ini atau yang membeli mobil ini adalah Raja Pakubuwono ke-10 dan dibeli langsung dari Jerman, kemudian mendaratnya di Solo. Nah, pemirsa, ini adalah bagaimana sejarah yang tercatatkan di Indonesia. Kita waktu itu punya mobil pertama yang masuk ke Indonesia. Nah, kalau itu mobil, sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya industri mobil di Indonesia. Industri mobil di Indonesia, pemirsa, ini juga sama. Ini sudah berjalan sejak puluhan tahun yang lalu, di tahun 1927 tepatnya. Itu adalah NV General Motors Java Handle. Ini didirikan pabriknya yang Anda saksikan di layar kaca. Ini adalah pabrik yang dibangun di Tanjung Priok, Jakarta, dan pada saat itu berhasil merakit kurang lebih 47.000 mobil jumlahnya. Tapi sayangnya pabrik ini terpaksa berhenti beroperasi pada saat 1942. Pada saat itu ada konflik yang terjadi di Indonesia dengan Jepang. Masih dalam seputar masa penjajahan. Kemudian pemirsa, ngomong-ngomong soal Jepang, kalau kita lihat hari ini di Indonesia, di kota manapun ada banyak sekali otomotif mobil yang asalnya dari Jepang. Kita lihat bagaimana sebenarnya mobil Jepang ini masuk ke Indonesia. Nah, otomotif mobil Jepang masuk ke Indonesia pertama kali kalau kita bicara soal sejarahnya pemirsa, ini masuk di tahun 1961. Dan jenis yang pertama kali dipesan adalah Jeep. Jeep seperti yang Anda saksikan ini, Jeep tapi ditutup dengan atap terpal. Nah, waktu itu kita memesan 100 unit SUV, atapnya ditutup terpal, dibeli oleh Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa untuk kemudian dibagikan dan digunakan di Jawa Timur. Jadi ini adalah sejarah otomotif mobil Jepang pertama kali masuk ke Indonesia. Karena kalau kita lihat hari ini mobil dari produksi Jepang ada di mana-mana, bahkan pada saat kita berada di jalan raya sudah bisa dipastikan ada produksi mobil Jepang yang digunakan oleh masyarakat. Kemudian pemirsa, bagaimana dengan apa yang terbaru saat ini? Yang terbaru saat ini di otomotif mobil adalah penggunaan mobil listrik. Mobil listrik pertama kali memang diciptakan 1832. Sudah cukup lama oleh Robert Anderson. Tapi pemirsa, kembali diperkenalkan ke Indonesia ini baru akhir-akhir ini di 2012. Pada saat itu ada Dahlan Iskan yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri BUMN memperkenalkan mobil listrik. Nah, sebutannya adalah Selo. Ini adalah salah satu yang kemudian dibanggakan oleh masyarakat Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu tentu sudah ada banyak sekali perkembangan yang terjadi untuk penggunaan kendaraan listrik. Kita lihat saat ini akhir 2023 jumlah kendaraan listrik termasuk di dalamnya baik kendaraan roda 4 dan juga roda 2 adalah 108.000 unit. Tapi kalau kita lihat ini masih cukup jauh dari targetnya karena target penggunaan kendaraan listrik di Indonesia 2030 ditetapkan oleh pemerintah itu adalah mencapai 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik. Kalau di Jakarta mungkin di mana-mana sudah lumayan banyak orang menggunakan kendaraan listrik baik motor maupun mobil. Motor bahkan digunakan untuk bekerja sebagai ojek daring dan juga mengirimkan paket-paket yang dikirimkan dengan menggunakan kendaraan motor listrik. Mungkin kalau di daerah-daerah belum sebanyak itu pemirsa. Ini tidak lepas dari yang namanya pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sejauh ini saya kutip beberapa sumber yang menyatakan ternyata PLN di awal tahun 2024 itu sudah membangun 1.124 unit SPKLU. Ini adalah tempat untuk pengisian kendaraan listrik umum. Kemudian juga sudah ada 1.839 unit SPBKLU. Ini adalah tempat untuk mengganti baterai yang sudah terisi dengan yang sudah digunakan. Kemudian ada 9.558 stasiun pengisian listrik umum atau yang disebut dengan SPLU.
Jadi pemirsa, kesimpulannya adalah dari masa ke masa, dari tahun ke tahun selalu ada perkembangan di dunia otomotif mobil yang ada di Indonesia. Saat ini kita lihat ada banyak sekali yang menggunakan kendaraan listrik dan mudah-mudahan perkembangan pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia ini bisa berkembang jauh lebih pesat. Demikian At Large hari ini, nanti usai jeda New Era Otomotif masih akan kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.